Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Yasin dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Berikut adalah video langkah-langkah pengerjaan menggunakan rumus Excel dalam penugasan ujian tengah semester Marketing Analytics. Simak video berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Excel. Di sini terdapat soal nomor 1 yaitu Basic Excel 1. Di sini kita terdapat sebuah file yang terdapat perintah-perintah yang harus kita isi. Di sini ada tanggal, waktu, nama member, dan lain-lain. Nah, kita disuruh untuk yang pertama yaitu men-setting tanggal dengan pembuatan 9 Maret 2021. Caranya adalah kita menggunakan rumus sama dengan X, lalu ketikkan date, lalu ketikkan tanggal yang dipilih yaitu 2021, titik koma, tanggal bulan 3, titik koma 9, kurung tutup, titik koma, lalu kita pilih formatnya dengan format diawali dengan tanda petik 2, DD, spasi N 4 kali dan spasi Y 3 kali karena bulan, tanggal, dan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu kita kurung tanda petik, lalu kurung tutup, kita enter. Oke, sudah muncul. Lalu yang kedua, waktu. Untuk waktu kita berikan rumus sama dengan time kurung buka yaitu 10.00, berarti kita ketikkan 10.0.0 kita turun tutup enter. Oke, 10 AM. Untuk di nomor gampang, kita ketikkan nomor 1 dan 2. Jika sudah, kita blok, lalu pojok kanan bawah kita geser ke bawah. Sudah seperti ini. Nah, untuk nama member di set kedua di data absensi terdapat beberapa nama-nama member yang harus kita isi ke dalam sheet test. Caranya gampang, karena di sini disuruh untuk menampilkan nama dengan awal huruf besar, maka kita ketikkan rumus proper. Proper adalah rumus untuk awalan kapital, lalu kita ketikkan di data absensi, pergi ke data absensi, lalu klik bagian block very nine, lalu langsung saja kita enter. Oke, sudah masuk. Untuk ke bawah kita pojok kanan seperti yang tadi. Lalu selanjutnya inisial nama member. Untuk inisial nama member sini diambil dari dua huruf terakhir dengan bagiannya besar semua, contoh IA besar, YA besar, TO besar. Caranya menggunakan rumus upper untuk nama besar kapital di semua huruf. Nah, karena kita memilih kanan, bagian kanan kita ketikkan right, kita pilih bagian kanan, lalu kita ketikkan pilih di sel yang B9. Jangan lupa kurung buka dulu, lalu kurung tutup sampai warna hitam, kurung tutup, lalu enter. Maaf ya, karena kita memilihnya 2, maka kita berikan angka 2 di bagian sini ya, kita tambahkan 2 seperti itu, lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah sampai sini. Untuk yang tanggal lahir kita blok ya dengan mengubah tanggal, bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Bulan, tanggal, tahun kita blok saja. Bagian home ada number general nih ya, kita ganti umur, number format. Nah, di bagian ini kita pilih date, kita cari bulan, tanggal, tahun. Nah, di sini ada bulan, tanggal, tahun. Untuk vokasinya di English US ya, tanggal, bulan. Sudah oke. Otomatis semua sudah terisi.
Oke, itu saja untuk basic Excel 1. Kita lanjut di soal nomor 2, yaitu basic Excel 2. Di sini kita sudah memiliki file yang belum ada terisi sel-sel dengan perintah yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, di sini tanggal rekap sudah ada dan tanggal dan jam sudah terisi. Lalu kita langsung saja ke nama lengkap nasabah. Di sini tertera menggabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah dari ini ya. Lalu kita langsung saja masukkan dengan rumus, yaitu sama dengan concatenate lalu kita buka karena dirinya perintahnya dengan nama lengkap, kita dengan huruf kapital depan kita berikan proper, lalu kita ketikkan di sini ya nama depannya yaitu John, lalu kita kurung tutup, koma, lalu karena ada spasinya ya di sini kita jangan lupa kita tanda petik, lalu spasi, tanda petik lagi, koma, lalu ketikkan proper karena huruf depannya juga kapital, lalu kita klikkan yang bagian nama belakang, lalu kita kurung tutup dan ketik kurung tutup sampai warnanya hitam. Nah, kita enter. Oke, sudah masuk. Lalu untuk ke bawah kita tinggal klik bagian pojok kanan bawah ya. Seperti ini. Seperti ini. Sudah jadi. Untuk yang kedua, inisial nama. Untuk inisial nama kita masukkan yaitu rumus, yaitu sama dengan upper karena disuruh huruf depannya kapital, upper, lalu kita menggunakan rumus yaitu concatenate sama seperti yang tadi ini ya, concatenate, lalu kita buka karena di sini bilang yaitu huruf pertama dari setiap nama depan, jadi kita ketikkan left dari kiri ya, left, lalu kita kurung buka D8. Dari sini ya kita ambilnya, karena kita ambil hanya satu, kita ketikkan satu huruf saja yang kita pilih. Lalu untuk selanjutnya kita ketikkan mid itu berarti kita pilih yang tengah. Dari tengah ini kan ada John Ricardo ya. Lalu kita klikkan D8 juga. D8, lalu kita titik koma, kita klik find karena kita harus menemukan dari itunya ya, dengan tambah titik koma, lalu tanda petik 2 spasi. Ingat untuk apapun yang dimasukkan teks atau spasi itu harus diketikkan titik tanda petik 2 ya. Lalu kita titik koma lagi, D8, lalu titik koma, ada kurung tutup. Nah, karena di sini inisial nama gabungan setiap huruf pertama dan terakhir, maka kita tambahkan plus 1,1 lagi, lalu kita tutup sampai warnanya hitam.
sudah kita enter saja. Nah, seperti ini. Untuk masuk, untuk mengisi yang ke bawah sama seperti cara yang tadi, kita geser. Nah, sudah jadi. Selanjutnya untuk jenis kelamin, kita lihat lokasi dari bank nasabahnya berasal di tempat lahir. Jika Jakarta maka Jawa Barat, dan sisanya luar Jawa. Nah, caranya adalah kita masukkan rumus if sama dengan if, lalu kurung buka yang kita ambil yaitu F8 ini. Jika F8 sama dengan L, jangan lupa dikasih tanda petik, lalu kita ketikkan laki-laki. Ini ya, jangan lupa tanda petik. Di setiap huruf kita ketikkan tanda petik, jangan lupa ya, lalu titik koma. Selanjutnya karena if-nya cuma 2 saja, jadi langsung perempuan ya, satunya adalah perempuan. Sudah kita tutup, jadi setiap gender laki-laki, dan jika kita tarik ke bawah mengikuti dari sampingnya, perempuan, laki-laki, perempuan. Selanjutnya ini jenis kartu berdasarkan kode nasabah apabila S silver, G gold, P platinum, X maka ekspresi, dan T adalah tamuku. Oke, kita masukkan saja rumusnya sama dengan proper, karena diinginkan adalah nama depannya kapital. Kalau if lalu left A8 kita cari. Jika tidak bisa klik, kita ketikkan biasa saja, buka 8 titik koma 1 karena tidak pilih satu saja, lalu kirim tutup, kurung tutup sama dengan titik tanda petik S kurung tanda petik titik koma, lalu kita ketikkan silver karena tadi yang sama silver ya. Jadi ininya adalah S maka silver yang akan ditampilkan di jenis kartunya. Kita tutup tanda petik titik koma, lalu yang kedua if lagi, lalu kurung buka left, kurung buka A8 karena kita ambil yang dari sel H8 titik koma 1 karena kita pilih 1, kurung tutup. Untuk yang selanjutnya yaitu yang G. Yang G adalah, jangan lupa kasih tanda petik di setiap huruf yang kita masukkan. Lalu yang G adalah gold. Sama seperti yang tadi ya, kita ulang-ulang saja. If F A8 sama dengan P titik koma platinum ya, terakhir tadi platinum ya.
Platinum, lalu titik koma, if yang terakhir. Sama ya seperti yang dilakukan sebelumnya, kita tinggal ulang saja. 8 koma 1 tutup dengan X, yang terakhir ada X, maka ekspresi sama saja. Ekspresi koma if Nah, untuk yang terakhir tidak pakai if ya, karena yang terakhir itu kita dikecualikan. Oke. Titik koma tabula. Oke, jika sudah kita kurung tutup. Oke, jika sudah seperti ini, jika ada yang salah kita tambahkan ya. Seperti ini, kita kekurangan tanda petik, lalu kita cek saja bagian bawah sampai muncul warna hitam, enter. Seperti ini, ya sudah, kita seret saja. Nah, seperti ini sudah terisi semuanya. Untuk yang tabungan kita setting dengan rupiah, gampang saja ya. Jadi kita blok saja. Lalu bagian home general kita pilih currency atau akar. Jika misal di sel Anda seperti ini ya, terus namanya selnya nggak 4, kita tarik ya, perlebar. Oke, berikut tadi adalah basic Excel 2. Oke, selanjutnya kita masuk di soal nomor 3, yaitu basic Excel 3. Di sini kita sudah memiliki file dengan yang harus kita isi, yaitu 3 kolom melalui sumber dari data tambahan di sini ya. Ada tabel tahun, tabel jumlah tabungan, dan tabel urutan prioritas. Nah, di sini kita akan isi dengan rumus yang akan saya jelaskan. Tahun bergabung ke Bank CBA. Nah, di sini kita ambil sumber dari sini. Nah, untuk mengisi ada beberapa rumus yang saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi untuk VLOOKUP sendiri itu digunakan untuk mengambil atau mencari data secara tegak, secara vertikal. Nah, jadi kita ambil untuk masukkan di sini, kita ambil data dari sheet kedua, yaitu di sini tahun bergabung. Karena vertikal maka kita ambil secara vertikal. Lanjut, kita ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP lalu right lalu kurung buka C7 ya, titik koma 1 pada kurung tutup, titik koma tahun, karena tabel yang di sebelah sini itu adalah tabel tahun ya, karena di sini kita tambahan ya. Di sini kita blok. Nah, tahun nanti saya jelaskan lebih nanti setelah saya jelaskan ya. Titik koma tahun, titik koma lagi
2,0 untuk oke, jika sudah seperti ini ya 2021. Nah, tadi saya berikan karena ketikan teks tahun, karena di sini jika kita blok jadi kode nasabah ya. Nah, ini muncul tabelnya tuh, nama boxnya tuh ada tahun. Maka di sini kita ketikkan saja langsung tahun. Sebenarnya bisa saja kita langsung di sini langsung kita blok, tapi untuk mempermudah saja dan soalnya seperti itu. Lalu kita geser sampai ke bawah ya, dengan pojok kanan bawah. Nah, sudah masuk. Lalu yang kedua, urutan prioritas. Sama seperti di sini, karena ini menggunakan vertikal ya. Kita pakai rumus match. Match sama dengan match. Lalu kurung buka C7 titik koma 1 kurung tutup prioritas. Karena tabel yang saya jelaskan tadi yang seperti name box itu namanya prioritas. Lalu titik koma 0 kurung tutup. Sebentar, ada yang salah. Oh ya, sebelum J7 kita nggak pakai titik koma, pakai satu. J7 titik koma langsung. Oke, enter. Sama ya, seperti yang tadi, hanya menggunakan rumus match. Lalu yang selanjutnya jumlah tabungan saat ini. Nah, kita ambil dari data tambahan karena ini tabelnya tuh ke samping, maka kita menggunakan VLOOKUP sama juga, yaitu karena vertikal. Langsung. Nah, di sini tuh kita lihat sini name boxnya tuh tabel 1 ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengisi sel-sel yang kosong, masukkan rumus sama dengan VLOOKUP tanda kurung buka H6 titik koma tabel yang sudah kita berikan tadi ya, tabel 1 titik koma match kurung buka H6, saya C6 ambil dari tengah ya. Titik koma tabel 2, karena tabel dari setelahnya itu tabel 2 ya, yang di tadi. Titik koma 0 kurung tutup, 0 lagi kurung tutup. Oke, ada yang salah di sini ya, jadi kita benarkan ini ya, sudah benar, kita enter. Ke bawah kita tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai terisi. Lanjut ke basic Excel 4. Oke, lanjut ke basic soal nomor 4, yaitu basic Excel 4. Nah, di sini terdapat sebuah file data nasabah Bank CBA tahun 2018. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang belum terisi, yaitu ada total, rata-rata, biaya, tertinggi, terendah, jumlah, dan lain-lain. Nah, di sini kita diperintah untuk mengisi dari kolom yang kosong. Untuk yang pertama yaitu total biaya kredit. Kita masukkan saja rumus yang saya berikan dan jelaskan, sama dengan untuk menjumlah, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Lalu kurung buka dari
sini kita blok ada ya. Caranya ngeblok tinggal digeser atau menggunakan shift dan tombol bawah. Untuk enter. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata. Untuk rata-rata menggunakan rumus average sama dengan average kurung buka sama ya, kita menjumlah dari rata-rata total pinjaman, kita blok dari enter, langsung muncul. Lalu untuk mencari biaya kredit terendah kita menggunakan rumus min, itu huruf terendah, kurung buka sama dari total pinjaman kita blok sampai ke bawah. Untuk biaya tertinggi sama juga kebalikannya, yaitu max. Max adalah mencari biaya tertinggi. Lalu kita blok total peminjaman yang K6 sampai K25. Selanjutnya jumlah nasabah laki-laki. Nah, caranya menghitung dengan rumus count if. Jadi, count if untuk jumlah berapa banyak data yang ada. Count if, lalu kita pilih jenis kelamin, kita blok juga sampai ke D25. Karena kita mencari yang laki-laki, maka kita tambahkan titik koma, lalu kita pilih terserah di sini untuk sel yang ada laki-lakinya, contoh di sel D17. Nah, jika sudah, enter. Lihat ada 8 nasabah laki-laki yang di bank CBA. Lalu selanjutnya untuk jumlah nasabah dengan tempat lahir Jakarta, sama caranya yaitu dengan jumlah nasabah laki-laki yaitu sama dengan count if lalu kita pilih tempat lahir, kita blok sampai ke bawah yaitu E25. Lalu karena kriterianya kita lihat untuk lahir di Jakarta, kita tambahkan titik koma, lalu kita pilih terserah di kolom yang sudah kita blok di Jakarta. Ini lalu kita enter. Nah, terlihat 4 nasabah. Selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Sama dengan cara yang tadi, yaitu menggunakan nah di sini ada perbedaan ya, karena dia meminta nasabah perempuan, jadi ada syarat. Caranya kita menggunakan count ifs dengan s tambahan s di belakangnya seperti ini. Nah, ifs, count ifs. Lalu kita masukkan yaitu jenis kelamin dari D6 sampai D25. Lalu D10 yaitu kita ambil kriterianya yaitu perempuan, contoh D6 yaitu perempuan. Lanjut kriteria yaitu lahir di Sulawesi, titik koma, kita blok ya dari Jakarta sampai ke bawah, lalu kita pilih Sulawesi, kita enter. Nah, seperti ini ya. Sudah lihat ada 2 nasabah. Lalu selanjutnya total peminjaman nasabah perempuan. Kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if
Nah, kita blok dari laki-laki sampai ini. Sum if, lalu kita pilih peminjaman nasabah perempuan, titik koma, kita berikan perempuan, terserah dimanapun. Lalu kita titik koma, jumlah dari total peminjaman kita blok saja sampai ke K25. Oke, jika sudah kita enter. Nah, total peminjaman nasabah perempuan ini ya. Selanjutnya total peminjaman nasabah laki-laki. Untuk laki-laki dengan usia kriteria 27 tahun, maka kita masukkan rumus sum if pakai S. Kita jumlahkan dulu dari total peminjaman totalnya ya. Lalu kita pilih titik koma, kriteria yang dipilih, lalu kita pilih laki-laki, titik koma, laki-laki. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya dengan usia 27 tahun, langsung kita kriteria yang terakhir, usia kita blok sampai ke bawah, lalu kita pilih titik koma 27 tahun, sini ya, lalu kita enter. Nah, lihat. Nah, lalu yang terakhir, rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus efrek X pakai S belakangnya. Tidak ya, efrek X biasa. Lalu kita masukkan tenornya itu dari J6 sampai J25. Oh, bentar. Sampai J25. Selanjutnya kita sudah di blok, lalu kita pilih tenornya yaitu 9 bulan. Oh, maaf, kita pakai titik koma terlebih dahulu ya. Titik koma, lalu tenornya 9. Lalu kita jumlah biaya kredit ya, dari sini titik koma biaya kredit kita sampai ke bawah. Nah, sudah, kita klik enter. Oke, seperti inilah ya rumus-rumus yang saya gunakan. Lanjut untuk soal berikutnya. Oke, di sini masuk ke soal goal sheet 1. Goal sheet untuk file di sini perintahnya yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta dan 150 juta. Untuk yang pertama kita isi dulu omset penjualan dengan mengisikan rumus sama dengan smartphone terjual yaitu 20, kita kalikan harga per smartphone. Terlihat 46 juta omset penjualan. Selanjutnya untuk modal sama dengan smartphone terjual, kita kalikan dengan modal per smartphone. Kita total 38 juta. Nah, untuk keuntungan bersih kita bisa cari dengan cara
harga omset penjualan kita kurangi dengan total modal. Lihat, yaitu 8 juta. Lalu di sini pertanyaannya adalah berapa unit untuk mendapat keuntungan 150 juta. Supaya gampang, kita ketikkan dulu angka 50 juta yang biar gampang. Dan 150 juta. Oke. Untuk menjawab soal nomor 1, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi dari 50 juta di sel ini kita pilih, lalu kita bagi dengan keuntungan yaitu 8 juta, lalu kita kalikan, jangan lupa kasih tanda kurung ya, kita kasih kalikan dengan total smartphone. Kita enter. Sudah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu jadi counting ya. 125 yang harus dijual dengan keuntungan 50 juta. Untuk selanjutnya, untuk keuntungan 150 juta kita sama ya dengan cara yang tadi, sama dengan membuka 150 juta kita pilih, lalu kita bagi dengan keuntungan besi, kurung ditutup, kita kalikan dengan smartphone juga ya. Jadi total unit yang harus dijual dengan keuntungan 50 dan 150 yaitu 120 unit dan 375. Oke, begitu tadi cara yang saya laksanakan. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu solver. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini kita harus menggunakan add-in berupa solver. Nah, untuk Excel kalian yang belum ada, kita bisa mengaktifkan dan dengan mengeklik file lalu option di bagian add-in, lalu manage ya bagian bawah, go. Nah, di sini kita checklist untuk solver add-in. Bisa diklik semua atau beberapa saja. Karena saya sudah men-checklist, maka kita langsung saja. Oke, jika sudah, kita lihat bagian data muncul solver. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. 3, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan. Yang terakhir, totalnya tidak boleh melebihi yang modal yang dimiliki. Nah, caranya gampang banget ya. Kita masuk ke bagian solver. Nah, solver muncul seperti ini. Kita reset dulu yang tadi. Nah, muncul seperti ini. Untuk yang atas, set objektif, kita klik objek yang akan kita hitung, yaitu di total keuntungan. Kita enter. Untuk max min kita pilih max ya. Lalu yang selanjutnya variabel sel kita pilih di jumlah yang harus dibuat. Kita blok saja seperti ini. Enter. Untuk selanjutnya subjek untuk constraint-nya kita add. Kita add ya. Cell reference-nya kita klik dulu ya. Sampai cappuccino. Enter. Nah, untuk yang tengah ini karena
yang pertama jumlah harus berbentuk angka bulat, maka kita klikkan kecil sama dengan. Untuk constraint-nya kita perkiraan jumlah per hari ya, karena harus bentuk. Lalu kalau sudah, kita add. Untuk yang kedua, total jumlah yang harus dibuat itu sesuai dengan kapasitas produksi. Kita masukkan sel referensinya sini sama seperti tadi. Untuk yang kedua, kita masukkan rumus integer. Sudah, Untuk yang selanjutnya yaitu jumlah tidak boleh lebih dari perkiraan penjualan per hari. Kita masukkan. Nah, ini totalnya jumlah total tidak boleh lebih dari per hari. Kita masukkan di sini maka sama dengan constraint-nya ya, ini ya, kapasitas produksi. Enter. Kita sudah add. Untuk yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dibutuhkan. Total modal di sini ya. Enter. Tidak boleh, maka kurang dari sama dengan constraint-nya itu 2 juta. Jika sudah, klik OK. Nah, seperti ini ya. Jika subjek constraint-nya sudah sesuai semua yang kita masukkan, ada 4. Jika sudah, kita solve. Terus seperti ini, kita OK saja. Nah, seperti ini ya, sudah terisi kolom-kolom yang kosong dan sesuai dengan apa yang kita perintah dan ketentuan yang ada. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.